Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman, seandainya kami menurunkan kepada engkau sebuah kitab berupa kertas-kertas, lalu mereka bisa memegangnya dengan tangan-tangan mereka, niscaya orang-orang yang kafir itu akan mengatakan ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka juga mengatakan, kenapa tidak diturunkan bersama kitab itu seorang malaikat? Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Dan seandainya kami menurunkan malaikat, niscaya perkara itu akan diselesaikan dan mereka tidak akan diberi waktu, tidak akan diberi tangguh lagi. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Dan seandainya kami menjadikan utusan tersebut seorang malaikat, niscaya kami pun akan menjadikannya dalam bentuk seorang laki-laki. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan niscaya pula kami akan menampakkan kepada mereka apa yang membingungkan, apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang membingungkan. Walaqad istuhziya bi rusulin min qablik. Dan sungguh para rasul sebelum engkau telah didustakan. Fahaqa bil ladzina istakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka orang-orang yang mendustakan para rasul itu, mereka pun merasakan azab yang mereka olok-olok itu. Para rasul terdahulu telah diolok-olok, diejek oleh kaumnya. Qul siru fil ardi, katakanlah berjalanlah kalian di muka bumi. Tsumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ini firman Allah dari ayat yang ke-7 hingga 11 dari surah Al-An'am. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mukhbiran an kufril musyrikina wa inadihim. Allah berfirman mengabarkan kekafiran orang-orang musyrik, penentangan mereka, wa mukabaratihim, kesombongan mereka, lil haqqi, terhadap kebenaran, wa mubahatihim wa munaza'atihim fihi, dan bantahan serta penolakan mereka terhadap kebenaran, dengan mereka mengatakan walau nazzalna 'alaika kitaba, dengan Allah mengatakan walau nazzalna 'alaika kitaba fi qirtasin
falamasu bi'aidihim, seandainya kami menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah sebuah kitab yang terbuat yang berupa kertas, lalu mereka orang-orang kafir itu bisa memegangnya dengan tangan mereka, ayanuhu wa ra'au nuzulahu, yang mereka maksudnya kata Ibnu Katsir yaitu mereka menyaksikan langsung dan melihat turunnya ayat itu, wa basyaru dzalika, mereka menjadi saksi ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk kertas, dalam bentuk lembaran-lembaran. Karena kita tahu bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW. Dihafal oleh hati beliau, kemudian dibacakan kepada para sahabat. Para sahabatlah yang menulis Al-Quran itu di berbagai macam tempat atau berbagai macam media yang pada masa itu tidak berupa lembaran-lembaran kertas seperti yang kita dapat di mushaf sekarang. Karena dulu penulisan Al-Quran itu tercecer, ada yang di kulit, ada yang di tulang, ada yang di batu, tidak atau belum dibukukan. Pembukuan mushaf itu sendiri terjadi pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Seandainya mereka menyaksikan turunnya Al-Quran langsung, laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, mereka niscaya akan mengatakan orang-orang kafir itu, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Wa hadza kama qala ta'ala mukhbiran an mukabaratihim lil mahsusat, ini adalah sebagaimana yang Allah kabarkan tentang kesombongan mereka terhadap hal-hal yang bisa dirasakan dengan indera. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-14 dan 15. Allah berfirman di sana, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'." Seandainya kami membuka bagi mereka sebuah pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka bisa naik ke langit tersebut, laqalu innama sukirat absaruna, niscaya mereka akan mengatakan sungguh pandangan kita telah dibuat mabuk. Bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan sebenarnya kita adalah orang-orang yang terkena sihir. Ini ucapan mereka. Demikian juga dalam surat At-Tur ayat ke-44 Allah berfirman, "Wa in yarau kisafan minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum." Seandainya mereka melihat di langit tanda kekuasaan Allah, pasti mereka akan mengatakan ini adalah awan. Wa qalu laula unzila alaihi malak, dan mereka mengatakan kenapa tidak diturunkan bersama turunnya kitab Allah, ayat Allah tersebut, seorang malaikat. Maksudnya fayakunu ma'ahu nadhir, sehingga malaikat tersebut menjadi pemberi peringatan bersama turunnya ayat tersebut. Qala Allah, maka Allah menjelaskan, walau anzalna malakan laqudil amru tsumma la yunzurun, lau nazalatil malaikatu ala ma hum alaihi, seandainya para malaikat turun dalam bentuk penciptaan mereka yang asli, yaitu dalam bentuk malaikat itu
berbuat dari cahaya. La ja'ahu minallahi al-azab, niscaya kedatangan para malaikat kepada orang-orang kafir itu akan membawa azab dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Tidaklah kami menurunkan para malaikat kecuali dengan membawa kebenaran, yaitu membawa azab yang menimpa orang-orang yang kafir. Wa makanu idza mungdharin, dan ketika itu mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Al-Hijr ayat yang ke-8. Juga sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-22, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Pada hari ketika orang-orang kafir melihat para malaikat turun, maka tidak ada lagi kegembiraan pada hari itu bagi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Wa yaquluna hijran mahjura, dan ketika itu mereka mengatakan, duhai alangkah celakanya kita. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan penentangan orang-orang kafir terhadap Al-Quran semata-mata karena Al-Quran itu turun tidak dibawa oleh seorang malaikat. Mereka mengatakan dengan bahasa kita, seandainya Al-Quran itu benar, kenapa enggak turun bersamanya seorang malaikat? Kenapa manusia biasa seperti kami? Kenapa manusia biasa seperti kami? Enggak ada bedanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, in antum illa basyarum mithluna. Mereka menolak, kamu ini cuma manusia seperti kami, enggak ada kelebihan, kamu bukan malaikat. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, di awal-awal surah Yunus Allah membantah penolakan mereka ini semata-mata karena seorang rasul itu dari kalangan manusia. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Apakah dianggap sebagai sesuatu yang aneh bagi manusia tatkala kami mewahyukan, kami memberikan wahyu kepada salah seorang laki-laki di kalangan mereka? Ini bantah dari Allah SWT kepada orang-orang yang menolak kebenaran, menolak wahyu, menolak bahwasanya Allah tidak menurunkan kebenaran lantaran yang membawa wahyu itu seorang manusia saja, seorang manusia seperti mereka. Itu mereka anggap itu sebagai aib, sebagai kekurangan. Nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Wa qaulu ta'ala, Allah berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun, ay walau anzalna ma'ar rasulil basyari malakan, seandainya kami menurunkan bersama rasul dari kalangan manusia itu seorang rasul dari malaikat, lau ba'atsna ilal basyari rasulan malakian, atau seandainya kami mengutus kepada manusia itu seorang rasul dari kalangan malaikat, lakana ala hayati rajulin, niscaya malaikat itu pun ketika diutus di tengah-tengah manusia, niscaya dia dalam bentuk, dalam wujud seorang laki-laki. Kenapa? Litufhama mukhatabatuhu, supaya kenapa Allah seandainya mengutus seorang rasul dari kalangan malaikat, Allah akan menjadikan dalam bentuk seorang laki-laki juga, seorang manusia, supaya pembicaranya bisa dipahami oleh manusia. Karena tujuan menyampaikan wahyu itu adalah memahamkan manusia
terhadap apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Wal intifa fil akhdhi anhu, dan agar manusia bisa mengambil ilmu darinya. Walau kana kadzalik, seandainya demikian, la talbasa alaihimul amru kama yalbisun, niscaya ya orang-orang musyrik pun tetap akan menolak. Ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu enggak seperti ini. Oh, ini manusia kok wujudnya. Ya, seperti itu. Kama yalbisuna ala anfusihim fi qabuli risalatil basari, sebagai mereka menolak ya, menerima risalah dari seorang rasul dari kalangan manusia. Ya. Karena enggak mungkin Allah SWT, ya, artinya bagi makhluk tidak mungkin kalau Allah menurunkan malaikat kemudian dalam bentuk cahaya yang asli. Manusia tidak bisa berbicara dengan malaikat, tidak bisa melihat malaikat. Sehingga kalaupun Allah menghendaki menurunkan seorang rasul dari kalangan malaikat, tentu Allah akan menurunkannya dalam bentuk seorang laki-laki, sebagaimana Jibril ketika datang di tengah-tengah para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki. Dalam hadis Jibril datang sebagai orang yang seperti baru selesai dari perjalanan yang jauh. Tidak, sebelumnya para sahabat tidak tahu siapa yang datang itu. Baru ketika dia pergi kemudian ya, Rasulullah mengabarkan bahwa yang datang tadi adalah Jibril yang mengajari agama kalian. Ya, para sahabat pun tidak tahu, menganggap bahwa dia adalah salah satu manusia yang lainnya. Padahal ternyata Jibril, karena memang turun dalam bentuk wujud laki-laki. Demikian juga ketika para malaikat datang kepada Nabi Lut, Nabi Lut pun menyangka mereka adalah manusia. Sebelum sampai kepada beliau wahyu bahwa beliau adalah para malaikat, beliau menyangka mereka ini adalah manusia. Sehingga kaumnya pun melihat ketampanan para malaikat, ya, kaumnya yang suka berbuat ya, liwat, itu pun tertarik ingin berbuat keji kepada para malaikat yang menjadi tamu-tamu Nabi Lut. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian dia mengatakan ingin mencabut nyawanya, lalu ya, Nabi Musa marah, tidak tahu kalau itu malaikat. Kemudian dicungkil matanya oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidak tahu kalau itu seorang malaikat. Sampai kemudian ya, Allah memberikan wahyu bahwa dia adalah seorang malaikat. Kalau kepada para nabi saja, ya, para malaikat itu ya, dinampakkan dalam bentuk aslinya, tentunya kepada manusia yang lain lebih pantas. Ya, karena manusia tidak mampu melihat ya, bentuk asli malaikat kecuali jika memang Allah menghendaki. Ya, tentunya kekuasaan Allah tidak terbatas. Ya. Ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah, wahai Rasulullah, seandainya di muka bumi ada malaikat yang bisa berjalan dengan tenang, niscaya kami akan turunkan kepada manusia itu seorang utusan
dari kalangan malaikat dari langit. Famin rahmatillahi ta'ala, jadi termasuk rahmat Allah fi khalqi kepada hamba-hambanya, annahu yursilu ila kulli sinfin minal khalaiki rasulan minhum, dengan Allah mengutus kepada makhluknya, yaitu yang sejenis, seorang rasul, seorang utusan yang sejenis dengan mereka. Kenapa? Liyad'uwa ba'duhum ba'dan, agar sebagian mereka mendakwah sebagian yang lain. Wali yumkin ba'dhum ayan tafi'a bi ba'din fil mukhatabah wa su'al, dan agar sebagian mereka bisa mengambil manfaat dengan sebagian yang lain dalam hal pembicaraan dan bertanya. Saya tanya jawab kalau sama manusia. Kalau dengan malaikat bagaimana? Ya, bagaimana mau tanya jawab? Ya, kalau dia dalam bentuk aslinya kita tidak bisa melihat wujudnya. Ya. Hal ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Qala Ad-Dhahhak, Al-Imam Ad-Dhahhak beliau meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ketika beliau mentafsirkan firman Allah pada ayat ini, beliau mengatakan yaqulu law atahum malakun ma atahum illa fi suratir rajul. Seandainya datang kepada manusia itu seorang malaikat, niscaya malaikat tersebut tidak datang kepada mereka kecuali dalam bentuk seorang laki-laki. Li'annahum la yastati'una an-nadhara ilal malaikati minan nuri. Karena manusia itu tidak akan mampu melihat malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Sedangkan firman Allah, "Walabasna 'alaihim ma yalbisun ay la qalatna 'alaihim ma yakhlitun." Niscaya kami akan mencampur adukkan atas mereka apa yang mereka campur aduk. Artinya akan kami jadikan mereka bingung sebagaimana mereka menolak kebenaran semata-mata dengan akal mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah berikutnya, walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik, dan sungguh para rasul sebelum engkau telah diolok-olok. Wa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga orang-orang yang mengolok-olok itu mereka pun merasakan azab akibat perolok-olokan yang mereka lakukan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadza tasliyatun li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hiburan bagi rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi takdzibi man kadzabahu min qaumi, atas pendustaan kaumnya kepada beliau. Wa wa'dun lahu walil mu'minina bihi binusrah wal afiyah wal akibah al hasanah fid dunya wal akhirah. Juga ini merupakan janji bagi Allah, janji dari Allah bagi beliau dan bagi orang-orang yang beriman terhadap beliau, bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan dan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat. Ini hiburan. Dengan kata lain, sebagaimana Allah juga berfirman, fa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau, faqad kudzibat rusulun min qablik, maka orang-orang sebelum engkau pun telah didustakan. Artinya kalau masalah mendusta itu bukan hal yang baru, bukan hanya engkau yang didustakan, orang-orang sebelum engkau yang mereka juga para rasul
itu juga telah didustakan. Jadi bukan kamu tidak sendirian. Ya. Tentu manusia ketika dia mendapatkan musibah, ada orang lain yang mendapatkan musibah yang jenis musibah orang lain itu akan meringankan. Oh ternyata yang mengalami hal semacam ini bukan saya. Merasa ada temannya. Bukan kita berarti mengharapkan orang lain menerima musibah. Tapi ketika musibah sudah terjadi dan musibah tidak bisa ditolak, jika Allah memang menghendaki, maka adanya musibah yang sama-sama senasib, orang yang senasib tentu akan memberikan hiburan bagi jiwa ringan. Ternyata dia tidak sendiri. Beda kalau seorang terkena musibah sendiri, gak ada temannya, banjir, tak Solo, rumahnya sendiri yang hancur, yang lainnya nggak apa-apa, tentu kan sedih. Tapi coba kalau seluruh Solo rumahnya rusak semua misalnya, malah seneng ya. Oh, nggak apa-apa, kita nanti bangun bareng-bareng, kan gitu rasanya. Bukan dia mengharapkan orang lain sedih, tapi ketika sudah terjadi, ternyata dia nggak sendiri, ada orang lain. Ini hiburan dari Allah kepada Rasulnya bahwa pendustaan yang menimpa engkau itu bukan perkara yang baru. Karena para Rasul sebelum engkau itu pun telah didustakan, telah diolok-olok oleh kaumnya. Seperti kita juga di masa ini ketika kita menjalankan sunnah, ada orang-orang yang tidak suka. Kemudian sebagian kaum muslimin juga bahkan yang mereka tidak berilmu mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Maka telah ada teladan pada para Rasul. Kalau urusan diolok-olok, para Rasul yang mereka adalah orang yang paling mulia, itu pun telah diolok-olok, telah diperlakukan tidak selayaknya. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, kullama marra alaihi kaummu, setiap kali kaumnya melewati beliau, sakhiru minhu, mereka mengejek, kamu tuh apa membuat kapal di tengah daratan? Maka dijawab sebagai hiburan oleh Nabi Nuh, in taskharu minna fa inna minkum fa inna naskharu minhum kama taskharu. Kalau kalian sekarang mengejek kami, mengolok-olok kami, maka nanti kalian akan mengejek kalian, mengolok-olok kalian sebagaimana kalian sekarang mengolok-olok kami. Demikian juga orang-orang kafir, Allah ceritakan wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati orang yang beriman, mereka mengolok dengan mengedip-edipkan pandangan. Maka balasannya pada hari kiamat nanti, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir sebagai balasan. Sebagai balasan olok-olok dan ejekan mereka di dunia kepada orang-orang yang beriman. Jadi kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang beriman, orang yang bersabar, mereka pasti akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, Qul, katakanlah, siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzirin. Berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ai fakiru fi anfusikum. Maksudnya kata beliau, pikirkanlah pada diri kalian. Wangduru ma'ahalallahu bil qurunil madiyah, dan perhatikan apa yang Allah timpakan kepada generasi-generasi yang lalu. Alladzina kazzabu rusulahu wa anaduhum, yaitu orang-orang yang telah mendustakan para rasulnya dan menentang mereka. Minal azabi wan nikal, perhatikanlah apa yang Allah timpakan kepada mereka berupa azab, berupa hukuman, wal uqubah, siksaan fid dunya, ma'a maddaqara lahu minal azabil alim fil akhirah. Di samping itu Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih di akhirat. Wa kaifa najja rusulahu wa ibadahu al-mu'minin. Demikian juga perhatikanlah bagaimana Allah menyelamatkan
para rasulnya dan hamba-hamba yang beriman bersama mereka. Ya, tidaklah ya umat sebelum kita mereka mendustakan para rasulnya kecuali mereka dihukum diazab, kemudian para rasul dan ya pengikut umatnya diselamatkan. Ya. Sunatullah pada masa-masa yang ya masa dahulu seperti itu. Tidaklah Allah mengutus kepada satu kaum seorang rasul lalu mereka mendustakan dan menentang rasul tersebut kecuali penduduknya Allah binasakan. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra. Di akhir surah At-Talaq Allah menjelaskan berapa banyak penduduk negeri yang mereka durhaka kepada rasulnya, durhaka kepada perintah Allah dan menentang rasulnya, yang kami siksa mereka dan kami azab mereka dengan azab yang keras. Adapun umat kita ini adalah umat yang marhumah, yang dirahmati. Ketika ada orang yang durhaka menentang di umat ini masih diberikan tangguh. Tapi sungguhnya orang-orang yang kafir ketika mereka selamat dari azab dunia, maka azab di akhirat lebih besar, lebih parah. Ya. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-12 dan seterusnya, Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, milik siapakah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Ya, katakanlah semua adalah milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ya atas dirinya sifat rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Adapun orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, maka mereka tidak akan beriman. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan milik Allah lah apa yang ya segala sesuatu yang ada pada malam maupun pada siang hari, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakanlah, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai pelindung? Apakah selain pencipta langit dan bumi yang akan aku jadikan pelindung? Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Padahal dialah Allah yang memberi makan, yang memberikan rezeki hamba-hambanya, wa la yut'am, dan dia tidak butuh kepada makanan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah, dan juga Allah memerintahkan kepadaku agar jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang musyrik. Qul, katakanlah wahai Nabi Allah, inni akhafu inna saitu rabbi adzab yaumin azim. Sungguhnya aku takut terhadap azab hari yang besar jika aku durhaka kepada Rabbku. Man yusraf anhu yauma idin faqad rahimah. Barang siapa yang pada hari itu diselamatkan dari azab Allah, sungguh berarti Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin. Dan itulah keberuntungan yang besar, yang nyata. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu malikus samawati wal ardi wa man fihin. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa dialah
pemilik langit dan bumi serta apa saja yang ada pada keduanya. Wa annahu qad kataba ala nafsihi al-muqaddasati ar-rahmata. Dan sungguhnya Allah telah menetapkan kepada dirinya yang suci sifat rahmat. Kama sabata fi sahihaini. Hal ini sebagaimana hadis yang terdapat di dalam sahihain min tariqil A'mas, dari jalan Al-A'mas Sulaiman bin Mihran an Abi Saleh, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lamma khalaqal khalqa kataba indahu fawqal arsy. Sungguhnya Allah ketika telah menciptakan makhluk, maka kataba kitaban indahu fawqal arsy. Maka Allah menulis sebuah kitab yang ada di sisinya, yang berada di atas arsy. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsy. Di dalam kitab tersebut Allah menulis inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya. Ini Allah menetapkan sifat rahmat. Ya. Allah memiliki sifat rahmat sebagaimana Allah juga memiliki sifat murka. Tetapi rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ya. Wa qawlu, sedangkan firman Allah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Kata Ibnu Katsir, hadi lam yal mauti'ah lil qasam. Lam pada ayat ini, la yajma'annakum, ini yang posisinya adalah lam yang digunakan untuk sumpah. Fa'aqsama binafsihi al-karimati. Jadi pada ayat ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan jiwanya yang mulia, la yajma'anna ibadahu limiqati yaumin ma'lum, bahwa Dia benar-benar akan mengumpulkan hamba-hambanya pada waktu hari yang telah ditentukan, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, alladzi la raiba fihi wa la syakka inda ibadihi al-mu'minin, yang mana hari itu adalah hari yang tidak ada keraguan dan tidak diragukan oleh hamba-hambanya yang beriman. Fa amal jahiduna al-mukadzibuna fahum fi raibihim yataraddadun. Adapun orang-orang yang menentang dan mendustakan, maka mereka terombang-ambing dalam keraguan mereka. Ya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tahukah engkau bahwasanya hari kiamat itu telah dekat? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang mereka tidak mengimani terhadap hari berbangkit, terhadap hari kiamat, mereka minta disegerakannya. Ya. Jadi mereka meminta disegerakannya hari kiamat itu bukan karena meyakininya, ya, tetapi karena mendustakan, karena menganggap jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Sungguh yang mereka menganggap hari kiamat itu perkara yang mustahil, yang sangat jauh. Wa narahu qariba, padahal kami melihatnya, menganggapnya perkara yang dekat, perkara yang gampang. Ya, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah, kata Allah. Tidaklah penciptaan kalian dan membangkitkan kalian setelah kematian kalian kecuali sebagaimana Allah menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Seluruh makhluk yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui berapa triliun atau berapa miliar,
Ketika Allah menghendaki ya, untuk membangkitkan dan mengumpulkan mereka, itu mudah. Seperti Allah menghidupkan, menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Tidak ada bedanya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ya, ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kalau Allah sudah menghendaki untuk mengumpulkan mereka, sungguh Allah mampu, berkuasa. Ya, tidak ada yang lemah bagi Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak dalam Al-Quran Allah sering mengulang-ulang menyebutkan ya, untuk meyakinkan kekuasaan Allah. Allah jelaskan ayat-ayatnya agar kita beriman. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian itu beriman, meyakini bahwa kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Di antaranya Allah menyebutkan ketika membantah orang-orang yang mereka mendustakan kebangkitan. Wa min ayati annaka taral arda khashi'ah. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, di antara tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan benarnya hari berbangkit, kamu lihat bumi atau tanah sebelum turunnya hujan, sebelum ada air, kamu lihat tanah itu diam, tandus, tidak bergerak, khusyuk secara bahasa. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Tapi tatkala kami turunkan air hujan ke tanah yang tandus itu, tiba-tiba tanah itu bergerak, wa rabat, dan menumbuhkan tanaman. Innalladzi ahyaha lamuhil mauta. Sungguh Allah yang telah menghidupkan bumi yang sebelumnya mati tanpa tanaman, dialah yang pasti dan mampu dan berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah jelaskan kepada kita, jajah berpikir sebagaimana Allah mampu menumbuhkan ya, tanaman di tanah yang sebelumnya gersang, maka Allah pun mampu untuk membangkitkan kalian berapapun jumlah kalian. Karena ayat-ayat yang semacam itu Allah sangat banyak. Ya, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Demikian seperti itulah Allah menghidupkan orang, mengeluarkan orang-orang yang telah mati agar kalian berpikir. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Ibnu Marduyah, dia membawakan ya, riwayat Ibnu Marduyah di dalam tafsir ayat ini, hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, hadatsana Ubaidullah bin Ahmad bin Uqbah, hadatsana Abbas bin Muhammad, hadatsana Husain bin Muhammad, hadatsana Nihsan bin Uqbah al-Yamani an Zubair ibni Shabib an Utsman bin Hadir an Ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wuquf baina yaday rabbil alamin. Karena Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ditanya tentang berdirinya para makhluk di hadapan Rabbul Alamin. Hal fihi ma'un, ya, apakah ketika itu ada air? Qala, kata Rasulullah dalam riwayat ini, walladzi nafsi biyadihi inna fihi lama'an, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, inna fihi lama'an, sungguh ketika itu benar-benar ada air. Inna awliya Allahi layariduna hiyadul anbiya, sungguh wali-wali Allah benar-benar mereka akan mendatangi telaga-telaga para nabi. Ya. Jadi haud, telaga para nabi ini
adalah ketika manusia mereka menunggu diputuskannya amal-amal, ya, diputuskannya amalan makhluk. Mereka ketika itu mereka mendatangi orang-orang yang beriman, mendatangi telaga para nabi, dan yang mana gelasnya adalah sebanyak bintang di langit, dan mereka minum dari air itu. Setelah itu mereka tidak merasakan haus lagi. Wa yab'atsullahu ta'ala sab'ina alfa malakin fi aydihim ison minar wa yadharuna al-kufara an hiyadil anbiya, dan Allah mengutus 70.000 malaikat yang di tangan mereka membawa nyala api, yang membawa cemeti dari api, yang dengannya mereka mengusir orang-orang kafir dari telaga para nabi tersebut. Hadza hadisun gharib. Hadis ini adalah hadis yang gharib, yang asing, yang aneh. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, dalam footnote disebutkan bi isnadihi malam ajid tarjamatahu. Dalam hadis ini terdapat, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang saya tidak mendapati biografinya. Wa fi Tirmidzi, sementara di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan, dan sungguh mereka para nabi saling membanggakan, siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya ke telaga mereka. Wa arju an akuna aktsarahum waridatan, dan saya berharap bahwa saya adalah nabi yang paling banyak dikunjungi telaganya. Jelas beliau yang mendapatkan keutamaan ini. Adapun hadis-hadis tentang haud ini adalah mutawatir dan termasuk akidah Ahlussunnah meyakini bahwa para nabi memiliki telaga dan setiap umatnya akan mendatangi telaga tersebut dan minum dari airnya, dan mereka tidak akan haus selama-lamanya setelah minum dari air tersebut. Nah, keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa al-bid'ah itu mereka tidak bisa minum dari air telaga tersebut, walaupun dia mungkin tidak sampai bid'ahnya tidak sampai kepada kekafiran. Tetapi di dalam hadis disebutkan tegas bahwa mereka terusir adalah orang-orang terusir. Ketika mereka diusir, Rasulullah SAW mengatakan ya Rabbi, ummati, mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu kebid'ahan yang mereka adakan sepeninggal engkau. Walihada qala, oleh karena inilah Allah berfirman, alladzina khasiru anfusahum ayyaumal qiyamah. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri pada hari kiamat. Wahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Ai la yusaddiquna bil ma'ad, mereka tidak membenarkan hari berbangkit. Wala yukhalifuna wala yaqafuna syarra dzalikal yaum, dan mereka pun tidak takut terhadap keburukan hari itu, karena mereka tidak beriman. Bagaimana mungkin mereka akan takut kepada sesuatu yang mereka anggap tidak ada? Bagaimana mungkin mereka mengharapkan pahala sesuatu yang mereka tidak yakini? Oleh karena itu Allah mengatakan, innahum di dalam surat
dalam surat ini apa? An-Naba, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan hisab, tidak mengharapkan balasan amal pahala. Maksudnya tidak meyakini. Ya, karena seandainya mereka meyakini hari berapa tentu mereka beramal, yang amal itu didorong harapan mereka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang tidak meyakini sesuatu, tidak mungkin dia beramal untuk hari tersebut, untuk suatu tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah mensifati ya, orang-orang yang beriman itu mereka takut ya pada hari kiamat. Ya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut kepada Rabb kami hari ya, yang abusan qamtarira, yang sangat mengerikan, yang ya kana syarruhu mustatira, yang kejahatannya, keburukannya menyebar kemana-mana. Ya, maksudnya keburukan adalah akibat dari amal hamba itu sendiri. Ya. Ini sifat orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak mengimani, mereka tentu tidak akan menyiapkan, tidak akan merasa takut terhadap kedatangannya, dan tidak pula menyiapkan amalan untuk menghadapi hari tersebut. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan milik Allah lah apa saja yang ada, seluruh makhluk yang ada di siang hari, mau di malam hari maupun di siang hari. Ai kullu dabatin fis samawati wal, semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Al jami'u ibaduhu wa khalqu, semua adalah hamba-hamba dan makhluknya. Wa tahta qahrihi wa tadbirihi, semuanya di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah. Wala ilaha illahu, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Wa huwas samiul alim, dan Dialah Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ai as-sami li aqwali ibadi, yaitu yang mendengar semua ucapan hamba-hambanya. Al-alimu bi harakatihim wa dhamairihim wa sarairihim, dan yang mengetahui gerakan-gerakan mereka, ya, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka rahasiakan. Tsumma qala li 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berfirman kepada hamba sekaligus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'atsahu bitauhid al-'azim wa syar'il qawim, yang Allah mengutusnya dalam rangka untuk menyebarkan tauhid yang agung dan syariat yang mulia. Wa amarahu ayyad'u wan-nasa ila siratal mustaqim, dan yang Allah perintahkan agar menyeru manusia kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan kepada beliau, "Qul," katakanlah, "A ghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh." Apakah ya, aku akan menjadikan pelindung selain Allah, yang selain Allah yang Dia merupakan pencipta langit dan bumi. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-64, "Qul afa ghairallahi ta'murunani a'budu ayyuhal jahilun." Ya. Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian wahai orang yang bodoh memerintahkan aku untuk menyembahnya? Wal makna ayat ini, la attakhidhu waliyan illallah wahdahu la syarikalah. Ya, aku sekali-kali tidak akan menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Tidak akan menjadikan pelindung kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fa innahu fatirus samawati wal ardh, karena sungguhnya Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ai khaliquhuma wa mubdi'uhuma ala ghairi misalin sabaq, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh yang mendahulunya. Kekuasaan Allah SWT
Ya, itu makna dari al-khalq itu ya, menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Beda kalau manusia. Kalau manusia itu Allah berikan kemampuan, ya, kemampuan itu pun Allah yang memberikan, dan itu pun terbatas, merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya, merubah misalnya besi, ya, dirubah menjadi pesawat, menjadi alat mesin dan sebagainya. Inilah kemampuan yang terbatas yang dimiliki makhluk, dimiliki hamba Allah, yang Allah berikan kepada mereka. Adapun untuk menciptakan sesuatu yang tidak sebelumnya enggak pernah ada, terserahlah kamu mau menciptakan apa. Ya. Terserah kamu mau membuat apa, kamu sebut nama, kamu namai apapun, asal jangan mengambil dari sesuatu yang ada. Apakah ada seorang makhluk yang mampu menciptakan, ya, sesuatu sekecil apapun? Sudah kecil sekali benda yang sudah, yang penting kelihatan. Ya. Kamu namai apa aqua, apa akui, terserah. Ya. Tentu seandainya manusia disuruh seperti ini, tidak akan mampu melakukannya. Ya. Karena sebagian manusia ada yang membantah, oh manusia juga bisa mencipta, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam, ya, syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Karena manusia ada yang mengatakan makhluk juga bisa membuat, sudah bisa menciptakan. Kenapa? Ya, siapa pencipta pesawat terbang? Pencipta katanya. Itu kan secara bahasa saja. Secara bahasa. Ya. Allah menafikan alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah lah yang menciptakan dan yang memerintah. Maksudnya penciptaan di sini, penciptaan sesuatu yang tanpa didahului oleh, ya, yang semisal. Ini hanya Allah saja. Ya, sepintar-pintarnya profesor, walaupun botak kepalanya, ya, suruh buat. Kalau Pak Prof pintar sudah bikin apa Pak, terserah mau pesawat atau apa namanya, yang penting jangan ngambil materi yang ada. Ya. Sampai kulitnya terkelupas pun dia nggak akan bisa. Ya. Seperti itu. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Adapun firman Allah, dan dialah Allah yang memberi makan dan tidak, ya, diberi makan. Ai warazik li khalqihi min ghairi ihtiyajin ilaih. Yaitu maksudnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya dalam keadaan Allah tidak butuh kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka agar mereka, ya, beribadah kepada aku saja, mentauhidkan diriku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayutimun. Ya. Aku tidak menghendaki dari mereka itu rezeki, dan aku pun tidak menginginkan agar mereka makhluk-makhlukku memberikan makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah zat yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan memiliki kekuatan yang sempurna. Jadi perhatikan, ya, ayyuhal ikhwah fillah, barakallahu fikum. Ya, setelah Allah menyebutkan, menjelaskan tujuan dari penciptaan kita sebagai hamba-hambanya, yaitu dalam rangka hanya beribadah kepada Allah, Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya jin dan manusia, bukan dalam rangka menghendaki rezeki dari mereka, karena Allah tidak butuh kepada mereka. Bukan agar kita memberi makan Allah, karena Allah tidak butuh kepada makanan. Bahkan kita yang butuh kepada Allah. Bahkan Allah lah yang memberi makan kepada kita. Para ulama menjelaskan ayat ini bahwa tujuan kita hidup ini adalah ibadah, bukan mencari makan, bukan mencari rezeki. Kalau seorang hamba melaksanakan
sesuatu yang menjadi tujuan dari diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan hal-hal yang menunjangnya. Nah, ibadah tentunya bukan tauhid saja. Adapun tauhid adalah ibadah terbesar, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka Allah menjamin rezeki. Allah menjamin rezeki bagi orang-orang yang menunaikan tujuan diciptakannya dia di dunia ini. Sehingga jangan sampai seorang hamba itu di dunia tersibukkan mencari rezeki, bekerja, kemudian melalaikan dari tujuan dia diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah sebutkan, Allah iringkan, jangan kalian tersibukkan dengan mencari rezeki, kemudian kalian melalaikan kewajiban, kalian tersibukkan dengan dunia, lupa bahwa kalian diciptakan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah. Jangan alasan takut rezeki, takut tidak makan, kemudian seorang hamba berlebih-lebihan di dalam mencari dunia, khawatir dia akan kelaparan, atau ketika mencari dunia dia melanggar yang haram. Karena Allah sudah menjamin namanya rezeki itu. Allah sudah menjamin rezeki bagi hamba-hambanya. Baik dia mukmin maupun dia seorang yang kafir, Allah sudah menjamin rezekinya. Sehingga tugas kita di dunia bukan untuk mencari makan. Adapun kalau kita bekerja, itu adalah sekedarnya, bukan sebagai tujuan, hanya sebagai sarana. Makanya Allah memuji hamba-hambanya yang mereka bekerja tetapi tidak dilalaikan dengan kewajiban mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa anis shalah. Orang-orang yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Berarti bukan perdagangannya sebagai salah satu bentuk usaha yang tercela, bukan bekerja yang tercela. Bahkan itu Allah perintahkan bekerja itu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sholat telah ditunaikan, menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Tapi ingat, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Dalam ayat Allah juga mengatakan, "Wallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini mudah diolah, mudah dilewati. Kita bersafar ke dalam melewati bagian-bagian bumi atau timur lautan, Allah mudahkan untuk kita. Famshu fi manakibiha, kamu silakan kalian berjalan di seluruh penjuru bumi ini. Dalam rangka apa? Wa kulu min rizqi. Kalian mencarilah, makanlah rezeki Allah siapkan untuk kalian. Usahalah, bekerjalah. Tapi ingat, Allah tutup akhir ayat, wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jangan lupa tujuan utama kalian. Sehingga jangan sampai seorang ketika melakukan kesibukan dunia, apapun pekerjaan dia, apapun tugas dia, apapun profesi dia, jangan lupa tugas dia adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah tidak akan bisa terrealisasi kecuali seorang hamba mengenal Allah dan mengenal syariatnya. Tidak sekedar kita mengenal fikih bagaimana tata cara sholat ibadah, tapi lebih dari itu, yang lebih besar dari itu, kita mengenal Allah, zat yang kepadanya kita beribadah. Karena ibadah itu bukan ibadah lahiriah saja, bukan gerakan-gerakan sholat misalnya
Tapi ibadah itu juga ibadah hati, berupa rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, harapan kepada Allah. Ini adalah ibadah-ibadah hati, yang mana ibadah hati itu lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan ibadah-ibadah lahiriah. Bisa jadi dua orang yang sholat berjajar satu shaf, sama-sama sholat sama-sama dalam barisan shaf, tapi ternyata di sisi Allah yang satu antara yang satu dengan yang lainnya itu antara langit dan bumi, karena dibedakan oleh hati, makrifat dia kepada Allah, bagaimana kecintaan dia kepada Allah yang mendorong dia, tawakal dia, semangat dia, keikhlasan dia. Ini faktor-faktor yang paling penting. Faktor-faktor yang paling penting di dalam amal seorang hamba, yaitu dari hal-hal yang sifatnya berubah, hal yang sifatnya hati, yaitu sifatnya batiniyah, bukan lahiriah. Makanya di dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat harta dan rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Disebutkan lebih dahulu hati, baru kemudian disebutkan amal. Ini menunjukkan bahwa ihtimam, perhatian kepada amalan-amalan hati berupa keimanan kepada Allah, kecintaan kepadanya, rasa takut kepadanya, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya, dan yang lain-lainnya. Ini adalah perkara yang lebih penting daripada gerakan-gerakan atau ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah. Ini harus diperhatikan perkara yang semacam ini. Jangan kita hanya memperbagus bentuk penampilan ibadah kita secara lahiriah, tapi kita melupakan atau melalaikan perkara yang paling penting berupa amalan-amalan hati. Padahal hati adalah pokok dan yang menjadi penilaian, baru kemudian amal-amal lahiriah. Jadi tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah. Allah tidak menghendaki dari kita rezeki ataupun makanan. Ketika Allah mensyariatkan menyembelih binatang, apakah berarti kemudian Allah butuh kepada darahnya atau dagingnya? Yang makan juga kan kita sebagai makhluk. Allah tidak butuh. Allah mengatakan lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan sembelihan kalian. Allah tidak butuh. Tetapi yang akan sampai kepada Allah, yang Allah akan terima, yang akan Allah balasi dari kalian adalah ketakwaan dari kalian. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam ayat lain ketika Allah menyebutkan perintah sholat sebagai salah satu ibadah terbesar setelah tauhid. Allah mengatakan dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan perintahkanlah mereka untuk bersabar ketika menjalankannya. Allah memerintahkan kita agar tentunya maksudnya di sini adalah memulai dengan diri kita sendiri dan memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat dan bersabar di dalam menjalankannya. Setelah itu Allah mengatakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak mengendaki, tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk. Bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu lit taqwa.
Dan kesudahan yang baik itu bagi ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika menjelaskan ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa saja yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, ya, yang itu merupakan tugas dia sebagai seorang hamba, sebagaimana pada surat Az-Zariyat tadi dan pada ayat ini, maka Allah akan menyiapkan rezeki yang baik bagi hamba tersebut. Sehingga perhatian terbesar seorang hamba itu jangan, ya, fokusnya jangan bagaimana untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan rezeki, tapi perhatian terbesar dia harus bagaimana dia beribadah kepada Allah. Segala sesuatu, kemampuan, waktu kita curahkan, kita fokuskan, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kalau tugas itu sudah kita laksanakan, maka janji Allah akan pasti akan dapatkan. Ya. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar ketika dia mendapatkan kesulitan. Namanya makhraj, jalan keluar itu ketika seorang itu menghadapi kesulitan. Ada ujian dia hadapi, tapi dia bersabar, tetap dia ketakwaan. Maka ketika dia sabar dan bertakwa, ya, ketika dia bersabar dan bertakwa, dia menggabungkan antara kesabaran dan ketakwaan. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, dia satukan ketakwaan dan kesabaran. Bukan hanya sabar tapi tidak bertakwa. Berapa banyak orang yang mampu bersabar, sudah nggak terima seperti ini, tapi dia nggak sholat, nggak berdoa kepada Allah, nggak bertauhid, ya. Sabar dia menerima kesusahan, ya. Nggak ada gunanya. Demikian juga sebagian manusia, dia mampu bertakwa tapi dia nggak sabar, berkeluh kesah terus. Tapi siapa yang dia bertakwa dan bersabar, ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muslim. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar. Sesulit apapun, ya, kalau dia bertakwa dan bersabar, Allah akan memberikan jalan. Tapi dia harus menempuh keduanya, ya. Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia sangka, tidak pernah dia perkirakan. Jangan kita ini selalu bergantung dengan kemampuan kita, selalu pakai hitung-hitungan matematika. Usaha na'am itu harus, tetapi bergantung, bertawakal kepada usaha, ya, kemudian merasa, ya, dia berhasil dari usahanya, tidak yakin bahwa Allah mampu memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ini merupakan, ya, suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan menjadikan kita benar-benar semangat istimewa, menjadikan, ya, perhatian dan fokus terbesar kita di dalam dunia ini beribadah kepada Allah dan hal-hal yang menyempurnakannya, bukan kesibukan dengan dunia, mencari rezeki ataupun yang lainnya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan atau sementara agama ataupun belajar sebagai sampingan. Ya, kalau mau datang, kalau nggak mau ya nggak datang, ya namanya sampingan, ya, namanya sampingan. Kalau masa butuh datang, kalau enggak ya sudah enggak, ya. Bukan yang menyebabkan dia tidak datang ke majelis itu karena ada udzur syar'i, sakit atau ada urusan mendadak yang nggak bisa ditinggalkan, tapi memang sudah kebiasaan dia, ya sudah, belajar seenaknya. Ya, karena memang dia tidak menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan, ya, bukan sebagai kebutuhan primer, ya, tetapi hanya sebagai sampingan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.